betapa pentingnya laboratorium ini sebetulnya untuk mengantisipasi seluruh penyakit, khususnya di bidang budidaya perikanan ataupun perikanan secara umum. Tadi salah satu yang saya dapat adalah bahwa di satu kegiatan budidaya di waduk atau di danau itu juga bisa diteliti. Salah satunya itu adalah di Jatiluhur, itu sudah diteliti bahwa kandungan merkurinya sangat tinggi. Dan kemudian banyak sekali yang harus kita antisipasi. Udah cukup baik ya tentang program itu, mungkin kedepannya lebih dirutinkan. Tentang program modeling yang sedang dilaksanakan ini merupakan program yang sangat bagus sekali menurut kami, karena semua itu dapat memantau keadaan perairan. Selama ini kan Indonesia mungkin belum memiliki data itu, jadi saya mungkin sebagai bagian dari itu tentu akan sangat mendukung. Untuk aplikasinya sendiri sudah cukup menggambarkan bagaimana kondisi lingkungan di Indonesia. Sudah bisa menampilkan bagaimana kualitas lingkungan yang kita monitoring seperti itu. Kalau apa yang saya lihat di penampilan yang telah dipresentasikan Kepala BPKIL tadi, sebetulnya kalau saya lihat sudah bagus ya. Saya sudah bisa melihat, bisa mengapresiasi dan bisa memilah-milah, anggaplah di mana lokasi apa hasilnya itu sudah bagus. Sebenarnya sudah baik sekali, mungkin tapi perlu disosialisasikan lagi kembali ke semua UPT yang terlibat dalam modeling ini, sehingga kedepannya kami dari UPT yang lain dapat memanfaatkannya dengan lebih baik. Mungkin kedepannya aksesnya bisa dipermudah dan juga karena maksudnya dibagikan ke pembudidaya-pembudidaya, jadi pembudidaya itu sebelum mereka tebar sudah tahu kondisi lingkungannya seperti apa dan juga mendukung atau tidak. Nanti ke depannya sarannya itu aplikasi ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Prinsipnya kami menginginkan, kami mengharapkan dan kami mempunyai mimpi bahwa ke depannya budidaya itu dilakukan bukan hanya berdasarkan insting, tetapi harapan kami budidaya itu juga bisa dilakukan dengan pelaksanaan pengelolaan air, pengelolaan penyakit secara terukur, sehingga di aplikasi smart lingkungan nanti kedepannya akan dilakukan tampilan data ini secara terintegrasi, mulai dari kondisi plankton, kemudian kualitas air, parameter kimia, cemaran logam berat dan juga penyakit. Tidak saja aspek sumber daya manusia, tetapi juga aspek teknologi. Di mana-mana itu lab itu hanya bisa menghasilkan sebuah produk, ya, penelitian yang baik kalau didukung oleh kualitas teknologi yang baik. Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang melakukan digitalisasi pelayanan obat ikan melalui Smart Prima, sebuah pelayanan robotik berbasis WhatsApp Gateway, sehingga pelanggan tidak perlu mengunduh aplikasi, dapat pelayanan kapanpun dan dimanapun. Dari hotline-nya sangat proaktif ketika menjawab pertanyaan dari kami, dari produsen itu selalu informatif begitu. Jalur konsultasi online yang disediakan di sini menurut saya cukup mudah, terus menjawabnya juga cepat, tanggap dan komunikatif. Jadi informasi yang saya butuhkan semuanya terjawab lewat hanya dengan konsultasi online. Kami sering mengajukan permohonan untuk pengujian obat ikan itu selalu menggunakan si Prima, dan dari kita mengajukan permohonan, submit sampel, kemudian mendapatkan hasil uji itu dari si Prima semua. Jadi si Prima itu menurut kami itu sangat cepat dan efisien. Masih sederhana tapi gampang untuk diakses gitu. Sejauh ini saya sangat terbantu ya, karena pelayanannya begitu cepat, begitu memudahkan kami. Dari Bahtera di JSB sangat berterima kasih untuk pelayanan semaksimal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelayanan di sini sangat baik dan luar biasa ya, karena kami sangat banyak meminta saran, konsultasi, dan sangat ramah juga, responnya juga cepat. Setiap customer kami itu bisa mengakses pelayanan kami dari mana dan kapan saja. Kami membangun sebuah aplikasi berbasis WA Gateway
Jadi pelayanan kami semudah orang-orang melakukan chatting WA.